Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P-Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik sahabat P-Network dimanapun berada, doa saya selalu tetap, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Jangan lupa untuk klik petir. Saya tahu perasaan kita mungkin saat ini ya tidak begitu fresh ya, mengingat perkembangan P-Network berkelanjutan. Semuanya masih menunggu kabar kapan open mainnet. Ya. Saya ingin mengingatkan sahabat P-Network dimanapun berada, tidak perlu kita mengingat open mainnet. Tujuan kita adalah klik petir. Nanti open mainnet itu yang menentukan adalah core team. Apakah sudah bisa dilepas untuk menuju open mainnet atau masih ada perbaikan-perbaikan atau penambahan-penambahan aplikasi atau penambahan-penambahan informasi yang masyarakat butuhkan. Karena saya lihat saat ini banyak informasi-informasi yang menurut pendapat saya menyalah. Kenapa menyalah? Banyak orang mengatakan pada saat setelah open mainnet nanti koin P kita bisa kita tukarkan dengan uang fiat. Ada exchanger, ada bank, ada ini ya. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, tidak perlulah memberikan informasi yang seperti itu, karena informasi itu tidak akurat dan tidak tertutup kemungkinan seandainya terjadi apa yang kalian katakan, apa yang Anda katakan siap ditukar dengan uang fiat, maka koin P akan terjun bebas dan tidak ada harganya. Loh, memangnya koin P nggak bisa ditukar dengan uang fiat? Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, ya, semua pioner untuk saat ini, ya, sementara berpikir bagaimana caranya koin P bisa ditukar dengan uang fiat. Seandainya ini terjadi, rame-rame menukarkan koin P dengan uang fiat. Yang jadi pertanyaan saya satu, mampukah exchange itu menyiapkan uang fiat yang sesuai kita harapkan? Apalagi harganya harga GCV sesuai konsensus 314.159. Jika ini terjadi, ya minimal 70-80% rame-rame pioner menukarkan koin P. Berarti orang tidak memiliki koin P. Untuk apa koin P diciptakan? Jadi marilah kita berpikir secara logika aja. Koin P diciptakan adalah bertujuan untuk menggantikan uang fiat. Koin P, uang digital yang kita harapkan ini akhirnya semua ditukar dengan uang fiat. Maka uang digital koin P nggak akan pernah berlaku. Kita coba berpikir cerdas sajalah. Jadi janganlah membuat informasi kepada teman-teman pioner se-Indonesia. Nanti setelah open mainnet, koin P kita bisa ditukar di exchanger ini, dan ini. Bisa ditukar dengan bank ini. Nonsense, hoax. Saya rekomendasi itu hoax. Ya. Yang bisa adalah koin P ini kita jadikan uang digital, kita belanja sebagai alat tukar, sebagai alat bayar. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya koin P saat open mainnet bisa ditukar dengan uang fiat, tunjuk tangan mana orangnya. Ayo kita berargumentasi, ya. Tapi kalau kemudian nanti, ya, kalau setahun ini belum. Ya. Kenapa? Nicholas Kokalis tidak mau, core team tidak mau bekerja sama dengan exchange. Mereka nanti yang menentukan berapa nilai harga koin P. Kalau ini mereka sudah buka exchange, siap-siap untuk menukarkannya, yakin dan percaya ribuan bahkan jutaan pioner akan menukarkan dengan uang fiat. Cobalah, marilah kita berpikir cerdas, ya. Dalam arti kata, koin P memang diciptakan sebagai uang digital, bukan koin P diciptakan untuk ditukarkan dengan uang fiat. Ya. Jadi teman, sahabat P-Network dimanapun berada, cobalah kita mulai mencermati, mulai menanggapi di sini terhadap info-info yang mungkin teman-teman, ya, memberikannya kepada kita di akun kita di Facebook, di Instagram, di Twitter.
kemudian ada lagi di Telegram dan lain sebagainya. Jika ada yang menginformasikan koin Pi bisa ditukar dengan uang fiat, tak usah ikutin lagi informasi dari yang bersangkutan. Untuk saat ini tidak, dan itu tidak akan pernah terjadi. Jadi teman sahabat Pi Network ya, silakan kita mencari informasi, tapi carilah informasi yang akurat, yang tidak menyesatkan kita. Ya, ada yang bilang yang mau memesan TV sekarang sudah bisa ditukar dengan uang ini, uang digital, koin Pi, bohong. Nggak ada, ya. Nanti ini akan terjadi setelah open mainnet. Setelah open mainnet, kita tahu berapa harga nilai koin Pi kita, baru kita bisa berpikir uang ini harganya, nilai koin Pi kita itu sekian, berarti barang apa yang kita bisa beli. Sekarang kepastian harga belum ada untuk koin Pi. Ya, baru mungkin kesepakatan Cina GCV ya, itu berharapnya 314.159. Ada lagi di tingkat Asia dihargain sekitar $6.700 per satu koin Pi. Ada lagi mungkin di exchange yang coba-coba menggadang-gadang menggiring kita ya, supaya mungkin mau mengerti tentang exchange tadi. Itu diminta Atlantis $35.000. Itu pun nggak benar juga gitu. Jadi mana yang benar? Yang benar nanti setelah open mainnet, core team akan mengumumkan berapa nilai satu koin Pi. Dia berbanding dolar, bukan berbanding yang lain-lainnya. Nah, jadi core team, Nicholas, Cheng Diovan bersama timnya akan membandingkan koin Pi itu dengan nilai dolar, bukan nilai mata uang lainnya. Jadi berapa harganya sampai hari ini kita belum tahu. Nicholas dan core team belum pernah mengumumkan satu koin Pi itu berapa harganya. Paling-paling mereka memprediksi 10 koin Pi bisa hidup 2 generasi. Itu kata Cheng Diovan. Apakah itu akan terjadi? Ya kita tunggu, kita lihat. Kemudian ramai orang mengatakan bahwasanya 14 Maret ini akan open mainnet. Saya bilang belum tentu open mainnet 14 Maret ini. Karena masalah KYC belum terselesaikan. Hackathon juga belum. Kemudian yang lain-lainnya untuk meningkatkan Pi Network ini, di mana tempat-tempat belanja ini masih dipersiapkan. Jadi jangan berharap setelah open mainnet Anda bisa langsung berbelanja. Ini belum bisa, masih ada lagi tahapan-tahapan, masih ada lagi peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara menggunakan koin Pi. Ya, kita jangan berharap serta-merta. Makanya sering saya ingatkan, setiap mendapat sebuah informasi, tidak buru-buru langsung dipercaya, diyakini. Ya, nanti kasihan teman-teman ya, yang sudah berencana mau beli kapal pesiar, yang sudah berencana mau beli pesawat jet untuk pribadi, mobil terbang, dan lain sebagainya. Ada yang mau beli helikopter. Marilah kita berpikir cerdas, ya, kita amatin dulu apa yang sedang terjadi saat ini. Saya berharap masih ya pionir Indonesia dengan menunjuk perwakilan-perwakilannya menyatu. Ya, walau visi misinya beda dengan cara masing-masing, tetapi andai kata suara pionir keluar dari Indonesia itu satu, sehingga bisa dipertimbangkan oleh core team, Nicholas dan lain sebagainya. Besar harapan saya, teman-teman Pi Network dimanapun berada, kita tetap sabar saja. Sabar, klik petir, silahkan membaca informasi-informasi, tapi carilah sumber informasi yang logika, sumber informasi yang layak dipercaya. Jadi kalau ada yang mengatakan lagi pada saat open mainnet langsung bisa ditukar dengan uang fiat, itu bohong. Ya, saya berani rekomendasi itu bohong. Ya, carilah informasi yang baik, ya, yang layak dicerna. Tidak hanya dari satu sumber saja. Contohnya dari negara Cina. Coba ambil lagi yang dari sumber lain, dari Amerika, dari Belanda, dari Jepang, dari Thailand, dan lain sebagainya. Kemudian informasi-informasi yang ada kita baca. Kemudian kita cari nilai kebenarannya, yang mendekati kebenaran yang mana. Ya, kalau Cina wajar. Hampir lebih kurang 50% pionir ada di Cina. Maka suara mereka lebih besar. Tidak masalah. Jadi menurut Abah, bagaimana nilai koin Pi nanti? Ya, terus terang,
Kita melihat perkembangan yang ada. Kalau memang 314.159, bagus. Kalau di bawah itu juga nggak apa-apa. Yang penting koin Pi bisa berharga, dan koin Pi ini bisa bermanfaat. Kita berharap koin Pi ini dapat dibelanjakan. Jadi jangan pernah berpikir koin Pi akan kita tukarkan dengan uang fiat. Itu adalah tipis kemungkinan, kecil kemungkinan. Karena koin Pi sebagai alat bayar. Karena koin Pi adalah uang digital. Mungkin sementara ini informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sahabat Pi Network dimanapun berada. Semoga kita sehat selalu. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.